Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat penjabat Bupati Maluku Tengah bersama penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang kami hormati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang kami hormati, pimpinan TNI Polri yang kami hormati, pimpinan instansi vertikal perbankan yang kami hormati, Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapeda Provinsi Maluku yang terhubung secara virtual yang kami hormati, Ibu Bapak hadirin dan para peserta musrembang yang kami hormati. Dengan senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 yang mengusung tema mempercepat transformasi ekonomi Maluku Tengah yang inklusif dan berkelanjutan. Hari ini Kamis 6 April 2023 dimulai. Ibu Bapak yang kami hormati, mensyukuri terselenggaranya acara ini. Kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ilyas Sanaki, SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa sejahtera menurut agama Islam bagi berbagai saudara-saudari yang beragama selain agama Islam. Mohon penyesuaian. Doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ya'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi. Allahumma ya Allah ya Dzul Jalali wal Ikram. Wahai yang Maha memiliki kebesaran dan kemuliaan, dengan penuh tawadhu kami bermunajat padamu di nuansa bulan suci Ramadan yang penuh barakah ini, ya Allah. Naungilah kami rahmat-Mu, lapangkan tugas kami, sehat dan berkahilah kami dalam acara kegiatan musrembang RKPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 di tempat ini. Ya Allah ya Malikul Mulk, jadikanlah musyawarah kami sebagai wasilah menggapai makfirah, arif dalam berpikir untuk mempercepat transformasi ekonomi Maluku Tengah yang berkelanjutan. Ya Allah ya Tawwab, tiada harapan yang paling mulia selain kami bertawakal memohon ridha-Mu, mengabulkan kerja dan doa kami. Hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa wahdina wa fiqna bi thoriqil mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita simak bersama sambutan penjabat Bupati Maluku Tengah sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024. Bapak Dr. Muhammad Marasabisi, SPD CMT, dengan hormat disilakan. Saya mohon maaf kalau agak terlambat, namun ada beberapa hal sebelum saya memulai ini. Mungkin saya sudah ke Pak Sekda, ada titipan dari Pak Kapolres yang maksudnya bahwa kita nanti kalau bisa membuat semacam edaran Bupati, ya mungkin 14 hari atau 15 hari nanti menyambut pada saat Idul Fitri, itu yang antara lain tadi dari Pak Kapolres meminta kita membuat itu di dalamnya, isinya itu artinya hindari konflik, ya konflik, jangan ada pertikaian, ya. Jadi ada dari terutama untuk ada yang miras dan sebagainya, terutama untuk pemuda-pemuda. Kemudian jangan ada pawai. Kebetulan di sini Pak Kapolres hadir dari para camat dan seluruh kepala desa. Jadi Pak Kepala Desa, tolong ini sekalian kami arahkan sebelum kami bagi ini. Jadi selain di kecamatan, tapi kami tadi seluruh camat, 8 kecamatan. Kalau bisa sampai di desa-desa. Kemudian jangan ada petasan-petasan. Ya itu yang diminta. Nanti kita akan setelah kita buat ini kita akan, ya itu yang barangkali yang perlu kami sampaikan. Baik, yang terhormat, ini saudara ketua dan para wakil ketua, ini dari
DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang hadir. Kebetulan ketua komisi ini saya bilang Pak Ustadz ini Pak Hasan Al-Katiri beliau hadir, dan juga dengan Pak Arman Mualo ini dari Dewan DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ini Maluku Tengah Pak Kapolres, kemudian ataupun yang mewakili dari Dandim maupun dari Kejaksaan, yang juga saya hormati Ketua Pengadilan Masohi, Negeri Masohi, dari Bapak TNI Polri, dari Komandan Brigif 27 Nusa Inah, kemudian Komandan Batalion 731 Kabaresi, Komandan Denpom, dan Komandan Brimob Maluku Tengah, dan TNI Polri yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, dan juga khusus kepada ibu-ibu Persita dan Bayangkari yang sempat hadir di acara ini, pimpinan instansi vertikal Kabupaten Maluku Tengah yang saya hormati, yang punya hajat hari ini luar biasa Pak Kepala Bapeda punya inovasi juga bagus sekali, artinya penataan, dan kemudian tadi ada video pendek Kepala Bapeda ya, kemudian ada Kepala Bapeda Provinsi yang dari Maluku yang mewakili, yang hadir atau yang mewakili ya, Pak Sekda dan para asisten dan staf ahli dan pimpinan OPD, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah, istri saya Kevita, Ibu Bella Fajra Musbir Marsabesi, dan juga ada Ibu Sekda dan ibu-ibu lainnya, dan juga hadir di sini para pimpinan dari organisasi keagamaan, organisasi pemuda, perempuan, ketua-ketua OKP, Ormas dan LSM, wartawan dan media cetak yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Ini kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Itu baru. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau yang kita kenal dengan Musrembang RKPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 ini, guna melengkapi tahapan atau proses dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrembang RKPD Kabupaten Maluku Tengah ini adalah kelanjutan forum gabungan yang telah dilakukan sebelumnya, merupakan wadah untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan penajaman, penyelarasan dan pembuatan serta menyepakati kebijakan strategis hingga kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada kegiatan Musrembang ini kembali saya ingatkan bahwa RKPD tahun 2024 yang akan disusun harus berpedoman pada RPD, kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional, dengan selalu memperhatikan potensi dan kondisi aktual yang terjadi serta kemampuan keuangan daerah. Itu yang saya minta. Ya, jadi di tahun 2024 kita akan menghadapi salah satu agenda besar di negara ini, sebuah proses yang melibatkan seluruh bangsa, sehingga dalam menyusun dokumen perencanaan tahun 2024 nantinya, di samping meningkatkan kesiapan kita dalam menghadapi pelaksanaan pemilu, pilpres dan pilkada serentak,
harus juga memperhitungkan agenda dan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga tidak saling mempengaruhi atau mengganggu. Jadi kita ada agenda-agenda besar yang harus kita lihat. Lebih lanjut, penyusunan belanja daerah tahun 2024 akan menggunakan pendekatan kinerja untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, terutama komponen belanja pegawai dan belanja transfer kepada negeri, terutama belanja yang bersifat mandatory spending. Jadi ada yang mandatory, artinya ada yang diwajibkan, misalnya untuk kesehatan berapa persen, untuk pembangunan, misalnya untuk infrastruktur berapa persen, itu harus kita tetapkan. Untuk inspektorat jangan sampai kita lupa. Dan saya mintakan nanti kalau bisa Pak Sekda dan mungkin dengan melalui ini saya ingatkan lagi, tolong sekali lagi terutama untuk pembayaran honor itu minimal itu 1,5 1,6 lah. Kemarin waktu rata-rata saya kemarin di PU ada 300 juga sama. Sekarang tidak ada, minimal 2,6. Itu yang di PUPR sekarang. Jadi saya minta ini tolong kita di sini jangan sampai ada yang kerja misalnya ada yang saya sering katakan sampai 7 bulan kerjanya itu dikasih cuma 300.000, ada yang seperti itu. Ini yang terakhir. Jadi saya minta tolong itu dulu kita bereskan, kemudian program-program yang memang terkait dengan ini tolong kita koordinasikan, kita bisa siapkan perencanaannya supaya kita bisa koordinasikan dengan terutama untuk pemerintah pusat ya, dengan balai-balai itu yang alhamdulillah saya minta terima kasih dukungan semuanya, terutama dari dukungan TNI Polri dan juga kepada terutama teman-teman dari untuk jajaran dari Kabupaten Maluku Tengah. Kita kemarin sudah mendapat rekomendasi daripada Pak Jenderal Muldoko terkait dengan pemulangan Kariu. Jadi yang pertama itu Pak Muldoko memberikan surat kepada Menteri Pertanian, kemudian Menteri PUPR, dan yang satunya yaitu untuk Kapolri. Yang untuk Kapolri yang terkait dengan pembangunan untuk SPN akan dipindah ke Pulau Haruku. Nah ini sudah ada surat dari Pak Muldoko kepada Kapolri. Dan saya minta tolong teman-teman yang khusus untuk SPN ini harus kita serius. Bila perlu saya bilang kita tidur besok ada kita berangkat, kalau kita tidur kita cepat-cepat kita untuk mendapat hibah tanah, dan ini kita hibah kepada Polda Maluku supaya dananya keluar, kita tidak ada masalah lagi. Karena kalau udah ada lahan pasti dibangun. Jadi saya minta seperti itu. Dan juga ada beberapa lahan yang saya minta tolong juga, kalau bisa kita kerjasama, kalau yang terkait dengan beberapa polsek yang mau dibangun di Maluku Tengah. Pak Kapolri sudah lapor ke kami. Ada beberapa polsek ya Pak, itu yang perlu nanti tolong itu dipercepat, terutama lahannya. Lahannya kalau sudah ada, kita bantu untuk pembangunannya. Minimal kita nggak usah full. Kalau ada, saya minta 2024 itu diperhatikan. Ini karena kami menjaga untuk ketertiban dan keamanan. Itu hal-hal yang seperti itu. Nanti kebetulan ada Pak DPRD, ya ada Bapak DPRD yang menyaksikan, nanti mereka akan membantu kita sama-sama. Kita koordinasi dengan DPRD. Kemudian juga beberapa katanya dari TNI juga. Ya dari TNI yang terkait dengan mungkin yang kantor-kantor untuk yang mungkin kantor Koramil ya, Koramil itu kemarin saya sudah itu. Dan juga saya minta juga perbaikan kantor yang punya POM untuk POM, kemudian dan POM dari POM kemudian juga BRIMOB. Ini kita harus perhatiin. Ini tolong kita jaga supaya kita bikin itu dulu, karena memang hal-hal itu sangat dibutuhkan. Jadi dananya tidak terlalu besar. Kalau yang lain-lainnya nanti kita bicarakan. Ini saya minta supaya kita dikoordinasikan.
nggak terlalu besar. Yang penting kita ada pentahapannya. Jadi saya minta mungkin nanti dari pihak yang desainnya PU supaya kalau memang kita dananya nggak cukup kita bisa bertahap. Jadi minimal kita yang bisa kita bikin tapi nggak terlalu bagus-bagus dulu, yang penting bisa ditempati. Kemudian ada kita tindak lanjut kalau memang dana itu kurang. Tapi saya yakin dana kita nanti kita dari DAO kita upayakan mudah-mudahan bisa. Dan ini kalau yang terkait dengan lain-lainnya kita minta dari Jakarta. Ya itu yang mungkin hal-hal itu yang perlu saya mintakan. Kemudian selain itu saya minta juga untuk perbaikan terutama puskesmas, pagar-pagar. Saya dengar ada pagar-pagar yang puskesmas katanya nggak punya pagar. Nanti kalau ini kan ganggu orang yang sakit. Seperti di Wahai saya lihat itu ada di Wahai dan juga mungkin ada di lainnya. Kemudian puskesmas yang nggak punya misalnya toiletnya belum bagus ya, airnya belum lancar. Puskesmas itu kan itu sangat butuh, itu saya lihat. Saya masuk di beberapa puskesmas, saya lihat lebih bagus daripada rumah-rumah orang dibandingkan dengan kita punya kantor-kantor. Ini kita rubah ya. Orang sakit kalau datang dia lihat situ bersih, kemudian airnya tersedia bagus, orang bisa sembuh. Tapi kalau orang sakit dia kotor seperti itu gitu, lalu kita nanti perawatnya juga kalau sudah gitu ya mungkin mereka merawat juga nggak enak. Jadi saya minta ini program-program ini yang kecil-kecil dulu, kecil-kecil kita lihat itu yang kita prioritaskan, termasuk insentif dari para kesehatan. Pegawai itu kita lihat ya, saya mintakan itu. Kemudian kantor-kantor terkait dengan Forkopimda, kantornya tolong dilihat, jangan sampai terlalu mencong lah. Kita sama-sama Forkopimda. Saya minta kita sama. Kalau kita sudah bagus, kalau bisa yang Forkopimda kita juga bagus. Termasuk Forkopimda Place tadi ya saya bilang tadi. Ya, tadi Pak Kapolres ada bilang katanya, saya sempat lihat juga di untuk lapangannya tuh kan nggak ada tempat untuk kita berteduh. Jadi kalau setiap acara beliau sewa tenda kadang-kadang. Padahal gitu nggak terlalu besar tuh kita bikin. Nanti itu hal-hal seperti itu yang mungkin kita koordinasikan sehingga kita bisa kita buat. Kalau saya yakin kalau situ udah bagus baru kita arahkan ke. Kalau kita udah bagus, kita punya tempat bagus, pasti kita kerja lebih bagus. Nanti kita bisa cari dana dari mana saja. Kalau dengan bagus investor masuk, udah kita sudah aman. Kita kalau investor masuk, kita juga minta bantuan-bantuan dari luar negeri dana kita. Saya kadang-kadang bilang, lihat jalan-jalan tol yang bagus, itu semuanya utang dari luar negeri semua. Kita belum pernah kita dibantu dengan utang-utang itu. Sekarang udah kurang lebih berapa? 6, kalau nggak salah 7, 6, kemarin itu 6.000 triliun. Sekarang udah lebih. Kita dari Maluku, terutama apalagi kita di Maluku Tengah belum ada yang kita punya dana pinjam yang kita pinjam. Kalau kita bisa pinjam, mengapa kita nggak bisa pinjam? Kita pinjam, nanti negara yang bayar. Ya, kalau kita nggak pinjam, nanti kita seperti ini. Sama Pak, bapak-bapak kalau mau usaha maju, bapak mesti ada pinjam lewat BRI, ya, BPDM, bank-bank yang lewat KUR lah, macam-macam. Tapi kalau bapak nggak pernah itu, saya yakin bapak sampai harusnya 5 tahun bapak harus sudah bagus. 10-20 tahun nggak bisa kalau kita mau bekerja dengan modal kita yang tidak ada pas-pas. Barangkali itu yang saya minta. Ini sedikit stres yang saya sampaikan kepada terutama pimpinan OPD dan pimpinan OPD sama kalau bisa jangan sampai itu ambil BTT kami dari itu. Kalau bisa kalau ada program yang itu dibuatlah kegiatannya. Nanti bisa dibuat. Jangan sampai nanti nggak ada terus ambil BTT. BTT itu kan kita kan memang dibutuhkan untuk dana yang betul-betul kita punya taktis yang tiba-tiba seperti kemarin ada yang kita lihat kemarin tiba-tiba ada yang meninggal. Sebelum meninggal orangnya kena, terus rumah sakitnya kita bayar 30 juta. Ada yang tiba-tiba ada yang meninggal kita bayar ada yang 15 juta. Kalau yang meninggal mungkinnya, kalau orang luka kita kasih 5 juta. Ada korban kebakaran kita bantu, itu dari BTT kita. Kemarin korban pemerkosaan itu kita harga rumah sakitnya kita bayar sekitar 8 jutaan.
Nah ini kalau itu dari BTT, maksudnya kalau saya minta ini program nanti kebetulan ada kepala Bapeda ini. Nah ini program betul-betul kalau kita punya ya kita dari misalnya contoh dari untuk kita punya untuk Pak Hengki ya dari mau untuk ekspos kegiatan-kegiatan, karena kegiatannya bisa untuk pembuatan reklame kita punya papan-papan. Saya lihat kita punya papan, harusnya kita punya semacam yang ada elektronik yang itu. Kita kan lepas itu padahal kalau kita videotron semacam itu. Videotron kalau coba satu di sana, kita bisa masukin kita punya dengan Forkopimda, ada Polres di sana, kita ada lihat, kemudian ada dari Kodim, dari mana-mana, dari kita kan bisa pasang itu, kita bisa pakai bersama. Itu yang nanti saya lihat seperti itu. Dulu saya bilang ke Pak, tapi beliau bilang kata nggak punya duit, jadi saya bilang untuk tahun ke depan kalau bisa 2024 itu diprogramkan. Tanya berapa itu, pasang 1 atau 2 ya. Terus mungkin saya lihat juga mungkin batas-batas kota. Kita belum, ini mungkin itu kan kecil aja batas kota. Misalnya kita kalau lihat batas kota, kita mau masuk dari batas kota kita misalnya antara kota dengan kabupaten yang lain. Misalnya ada di contoh kita mau memasuki dari Ambon itu kan memasuki di Waitatirin, Selamat. Ini memasuki dulu ada tuh saya lihat, malah dulu ada, sekarang kita makin maju makin hilang. Memasuki daerah Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, nanti ada di SBT, SBB, ya masuk itu harus ada tuh palang-palang itu, supaya orang tahu, oh iya ini kita sudah di Maluku Tengah. Kalau enggak orang pikir, nah siapa itu? Oh itu punya kota, orang-orang yang baru. Tapi kalau orang tahu, oh iya udah, berarti kita sudah di daerah. Itu yang hal-hal kecil yang saya lihat. Terus kita benahi juga, kita punya pariwisata. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat prioritas untuk beberapa lokasi yang pariwisatanya. Jadi saya minta tolong yang pariwisata, Dunia Pusat, tolong bikin program yang bagus-bagus. Nasibnya kita benahi, ya. Kemudian yang kita benahi yang, pokoknya dari daerah kita, nanti dananya kita udah dapat lokprinya. Kemarin kita udah rapat dan laporan dari Bappenas kita udah dapat lokpri. Jadi lokasi prioritas, termasuk Banda. Tadi saya berkoordinasi dengan Pak Kapolres, beliau lihat itu bagus. Situs-situs itu. Kemudian juga tadi ada pertanyaan dari Pak Kapolres, perlu saya sampaikan di sini. Itu di Banda katanya ada meriam, ada di Polres. Bisa nggak itu meriamnya diminta daripada dibiarkan gitu? Kalau memang bisa dibawa di kantor Pola kan bagus tuh yang baru dibangun, bisa taruh nggak itu satu. Kalau memang di situ kita rawat, kita satu situsnya, atau jangan kita ada catatannya kita bikin bagus-bagus ya, sama aja kan. Ini dari Banda kita bikin bagus. Ya kita bikin. Kita kalau memang ada permintaan gitu ya kita kembangkan dan orang tahu oh ini pernah dari Banda. Kalau memang itu bisa, kalau nggak bisa ya nggak. Saya ini cuma ada masukan. Baik, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 5% atau meningkat sebesar 1,78%. Terima kasih kepada terutama untuk pimpinan OPD dan Pak Sekda serta jajarannya. Jika dibandingkan dengan tahun 2022-2021, sejalan dengan itu tingkat inflasi dapat dikendalikan. Jadi inflasi kita juga dikendalikan, ini menjadi 3,86%. Pembangunan manusia di Kabupaten Maluku Tengah juga menunjukkan peningkatan. Hal ini tergambar dengan peningkatan nilai indeks pembangunan manusia atau IPM Kabupaten Maluku Tengah ini 71,35 pada tahun 2021 menjadi 71,84 pada tahun 2022. Ini kita termasuk besar setelah Maluku untuk BPM-nya. Ini sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Sementara tingkat kemiskinan yang sebelumnya 19,84% turun lagi. Jadi ini kurang lebih 17,46% pada tahun 2022. Serta tingkatan pengangguran terbuka ini menurun menjadi 6,95%. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan Maluku Tengah yang semakin maju sejahtera dan berkelanjutan, maka kita harus melakukan langkah-langkah perubahan melalui kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja profesional dengan fokus untuk melaksanakan berbagai program prioritas pembangunan pada tahun 2024 yang meliputi penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip
good governance dan clean government. Menurut terlaksananya one agency, one innovation, di mana setiap perangkat daerah memiliki minimal satu inovasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu pada kesempatan hari ini kita akan melaunching 138 inovasi luar biasa, Pak. Ini mungkin kita yang paling terbaik daripada semua untuk kabupaten kota. Saya berikan apresiasi kepada teman-teman di OPD ya, teman-teman OPD dan Pak Sekda dan jajarannya. Kita dapat 138 inovasi. Yang salah satunya merupakan program inovasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah berupa gerakan bulan bayar atau GBR PBB P2. Yang berikutnya menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak yang merupakan akronim dari ASN yang berorientasi pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang keempat, penyelarasan dan akselerasi pembangunan yang didukung tim percepatan dan berbagai pakar. Penanganan stunting, inflasi, dan kemiskinan daerah, khusus untuk penanganan stunting, intervensi sensitif dan intervensi spesifik harus diperkuat dengan meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dan negeri atau kelurahan. Sementara untuk penanganan kemiskinan perlu dipertegas lagi bahwa pemerintah telah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Jadi tanggung jawab kita semua, Pak. Sampai dengan ini juga nanti dibantu oleh TNI Polri. Jadi Bapak-bapak terutama camat, Pak Kades itu saya tolong diminta ya, dan seluruh perangkat yang hadir ya. Ya tadi saya lupa tadi yang saya hormati Pak Camat ya, dan para Kades dan seluruh saniri ya yang hadir juga di sini luar biasa. Bapak dan Ibu Raja semuanya hadir. Sehingga kita perlukan langkah-langkah yang ekstrim untuk mencapai target tersebut. Kemudian yang keenam, memprioritaskan pembenahan kondisi sarana dan prasarana wilayah. Ini yang memang kita akan. Kemudian percepatan penanganan konflik sosial masyarakat. Untuk itu kepada semua OPD agar fokus merencanakan program unggulan baik yang bersifat lintas bidang dalam satu OPD maupun lintas OPD. Hadirin sekalian, barangkali itu saja yang merupakan arahan dan harapan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridai langkah dan kerja kita untuk memajukan kabupaten yang Maluku Tengah ini. Dan akhirnya dengan selalu memohon bimbingan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya buka, nanti buka ya belum ya, saya ingin pantun, Pak. Ini biasanya kita harus pantun biar semangat. Ini pantunnya karena saya lihat semuanya pada ini, jadi diam saya pantun. Ramai-ramai pergi ke bank. Cakap, terima kasih. Pergi berombongan naik metro mini. Cakap. Selamat datang peserta musrembang. Terasa ramai di siang ini. Terima kasih. Saya rasa satu saja. Selanjutnya kami mohon kesediaan berkoordinasi pimpinan daerah Kabupaten Maluku Tengah yang berkenan hadir, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang berkenan hadir, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah bersama Kepala Bapritbangda Kabupaten Maluku Tengah untuk mendampingi Bapak Penjabat Bupati Maluku Tengah melakukan pembukulan tifa sebagai tanda dibukanya secara resmi musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020. Bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Musrembang RKPD Kabupaten 2024 secara resmi kami buka. Atas panggung untuk mendampingi Bapak Penjabat Bupati Maluku Tengah dalam penyerahan dokumen pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Maluku Tengah kepada 18 kecamatan, dan saat ini diserahkan secara simbolis kepada Kepala Kecamatan Amahai, Kepala Kecamatan Pulau Haruku, dan Kepala Kecamatan Bandar. Mohon izin Bapak.
1, 2, 3. Ini pandai. Siap, izin. Kecamatan siap. Mohon izin, 1, 2, 3. Ya. Pimpinan perangkat daerah, Kepala BKPSDM, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas PU, Inspektur Maluku Tengah, Kepala Dinas Dukcapil, dan Kepala Bagian Organisasi untuk menuju meja penandatanganan. Untuk mendapatkan sama-sama menuju meja penandatanganan langsung inovasi perangkat daerah tahun 2023. Oh yang dapat bonus. Baik hadirin yang berbahagia, dengan demikian acara pembukaan Musrembang RKPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 di siang hari ini selesai. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.